Kamu pianis pemula? Ini 6 hal yang aku sering banget lihat pianis pemula nggak tahu, dan itu sangat membahayakan permainan piano kamu. Di video hari ini aku pengen breakdown 6 pertanyaan yang sering banget ditanya aku oleh 1000 muridku di akademi online ataupun di sekolah musik aku. Dan saking pentingnya aku decide untuk sharing ke teman-teman semua di sini. Makin ke belakang pertanyaannya makin susah, tapi makin penting untuk pianis pemula. Kita langsung masuk videonya. Pertanyaan pertama. Gimana cara sinkronin tangan kanan dan kiri? Jadi, untuk mensinkronkan tangan kanan dan kiri, itu ada 3 step by step by the way. Step pertama, sebelum kita memulai memainkan piano, kita harus melakukan yang namanya senam jari dulu. Dimana kita tuh memanaskan finger kita. Senam jari itu ada banyak purpose, ya. Selain dia meluaskan jari kita, ini tuh juga membantu kita dalam mensinkronkan tangan kanan dan kiri. Jadi, ada satu exercise yang aku suka untuk teman-teman yang pemula nih ya. Yang aku minta teman-teman lakukan adalah tangan kanannya nih ya, teman-teman memainkan chord. Contohnya teman-teman main chord C mayor nih ya. Oke, C. Nah, aku contohnya kalau nggak main C aja deh, gitu ya. Aku main C, mau C oktav, atau main C mayor bebas. Tangan kirinya main begini. 1, main C, G, C. Jadi kan C begini ya. Teman-teman buang nada tengahnya, kan ada C sama G nih ya. Nah, teman-teman lakuin di tangan kiri, C, G, terus lakuin lagi di C ke atas, balik. Jadi begini kalau dicampur. Tang, 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 tang. Nah, setelah teman-teman melakukan senam jari ini, ya, teman-teman next ke chord selanjutnya. Ke chord selanjutnya. 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 Kenapa aku pilih senam jari ini? Soalnya kan banyak kan kalau ini ya, teman-teman mungkin les piano, mungkin dia ajarinnya begini ya. Ada ajarinnya begitu, atau kenapa aku ajarinnya begini? Aku ajarin teknik senam jari ini, alasannya adalah ini tuh akan kepake untuk teman-teman main lagu juga. Kita kan nggak pernah ya main lagu kayak begini ya. Nggak pernah kita main lagu, tapi contohnya kalau kita main Indonesia tanah air beta. Sadar gak, teman-teman pas senam jari, pas pemanasan di awal-awal, teman-teman sekalian juga ngelatih gaya ngiring untuk nanti teman-teman main lagu pertama teman-teman. Makanya senam jari itu, aku kalau ngajarin murid-murid aku sekarang kan juga punya sekolah musik ya teman-teman ya. Kita sekarang ada 100 murid lebih di sekolah musik kita. Aku tuh selalu kalau teman-teman yang pemula, aku pasti minta pemanasannya itu sekalian juga belajar gaya ngiring untuk lagunya. Contoh, kan ada yang ini tadi ya, 151, 51. Aku ajarin satu lagi dia. Ya, ini senam jari yang paling simple nih. Yang kedua, ini juga enak banget nih ya. 1, 5, 3. Lihat deh, tangannya muter sekarang. Ceng, teng. Lihat deh. Teng, 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 teng. Jadi yang tadinya C, E, G, E-nya dibuang ke atas. Jadi begini kan ya. Nah, sama tangan kirinya dicapai. Nah, jadi pemanasan begini. Teng, 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 teng. D minor. Teng, 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 teng. Ya, pemilihan senam jari itu penting ya. Karena kalau kita pilih yang nggak terlalu berguna juga sayang kan. Itu senam jari pertama ya. Jadi senam jari pertama tuh yang berhubungan sama gaya ngiring. Kita juga bisa melatih ritme. Jadi contohnya, kalau aku memiliki ini ya, senam jari seperti ini ya. Ini juga cukup bagus nih. Ini senam jari yang kepake juga. Kenapa kepake? Kita lihat deh. Teng, 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 teng. Setiap kali aku main satu tangan kiri, tangan kanannya aku main 1, 2, 3, 4, 5, 6 not. Aku main 6 not. Jadi mau 6 not atau mau 4 not, 1, 2, 3, 4 juga bebas. Tapi ini tuh melatih ritme atau kecepatan not kita. Kerapatan not lah bisa dibilang ya. Melatih ritme atau kecepatan kita. Dan yang terakhir, kita melatih yang namanya pitch ya. Pitch ini apa? Pitch ini melodinya, teman-teman ya. Jadi contohnya kan kalau melodi kan kita bisa begini, bisa begini. Jadi ini untuk melatih ini sih, lebih tepatnya kalau pengen senam jarinya sekalian melatih harmoni ya. Contohnya, aku pengen latihan chord mayor semua nih ya. Jadi yang aku lakukan adalah aku main C. Antara tangan kiri tangan kanan juga bisa bareng-barengan yang ini. C sharp mayor, D mayor, E flat. Jadi semuanya naik setengah nih. Ini naik setengah, ini naik setengah, ini naik setengah. Ulang lagi naik setengah, naik setengah, naik setengah.
Nah, ini bakal kepake juga. Kenapa? Karena ini membiasakan kita dengan yang namanya harmoni atau pitch. Pertanyaan kedua. Belum tahu penggunaan tombol-tombol dan fungsi di keyboard. Intinya fungsi di keyboard tuh ada banyak ya, teman-teman ya. Dan setiap keyboard itu kan berbeda tombol-tombolnya. Tapi yang aku bisa kasih jawabannya, yang pertama kalau di keyboard ini pasti ada suara voice ya, teman-teman ya. Suara voice ini apa? Suara voice ini yang isinya suara-suaranya. Jadi contohnya kalau ini kan suara piano. Bisa juga pianonya ada. Nah, ini berbeda nih suara pianonya. Piano sama tapi berbeda suaranya. Terus bisa ganti suara elektrik piano, itu yang namanya voice ya. Jadi ini voice untuk mengganti suara atau karakter tunes-nya. Ada juga yang namanya style ya. Style itu untuk ngejreng-ngejreng suara beat drumnya. Juk tak. Nah, itu style tuh namanya ya, beat drumnya. Again, beat drum itu ada banyak juga. Biasanya di tombol-tombol ini juga ada namanya accompany. Accompany itu apa? Accompany itu jadi kalau contohnya nih, aku main rhythm nih ya. Lihat nih. Pas aku pencet C, ya, pas pencet C, tiba-tiba ada chord C-nya tiba-tiba main nih. Kalau ini kan cuma D. Nah, itu accompany tuh namanya ya. Accompany itu jadi chord-nya lah gitu ya. Nah, apalagi ada transpose yang pastinya transpose nih, siapa yang teman-teman sih masih pakai transpose? Ayo ngaku, transpose ya. Transpose itu buat naik kunci. Ini C. Kalau aku transpose nih ya, suaranya jadi C sharp ya. Jadi again transpose yang pastinya berguna ya buat teman-teman yang pemula ya. Ada juga metronom. Ini berguna banget buat apa, senam jari ya. Metronom buat senam jari berguna banget. Metronom nih ya. Metronom. Again, menurut aku ini 5 yang paling penting ya. Style, accompany, transpose, dan metronom. Untuk teman-teman yang pemula, 5 ini cukup ya. 5 ini cukup banget, gak usah main-mainin. Soalnya kan kalau keyboard kan banyak ya. Ada yang bisa dual voice, ada yang bisa pakai memori, ada soundpack-nya, ada song pack-nya juga. Menurut aku udah nggak penting. Yang penting 5 ini aja udah cukup. Pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana cara penggunaan sustain pedal yang benar? Tekan pedal dulu, main tangan dulu, atau bareng-bareng? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi, ini aku juga jelasin secara detail di buku Dari Nol ini. Sebenarnya banyak, semua pertanyaan teman-teman aku jawab di buku ini ya. Tapi aku coba jelasin ya. Penggunaan sustain pedal yang benar. Sustain pedal itu, cara pakainya adalah, contoh nih, kita dari C nih. Kita pengen ke D minor. Contohnya C, pengen ke D minor. Yang dilakukan adalah teman-teman jangan tahan kakinya terus nih. Jangan tahan kakinya terus. Karena suaranya bocor. Jadi yang benar itu adalah, contohnya aku dari C nih, aku udah angkat tangan. Lihat deh, ini aku ngangkat tangan, tapi aku tuh nggak ini loh. Aku tuh ngangkat tangan, tapi aku nggak, kakinya masih nahan. Makanya suaranya masih bertahan kan, masih menggaung. Kalau contohnya aku udah angkat nih, aku angkat tangan, kakinya angkat, suaranya langsung putus. Ini kan masih nyambung ya. Yang penting rumusnya begini. Tangan turun, kaki naik. Jadi kalau tangannya turun nih, ini kan masih di atas. Pas tangannya turun ke D minor, kakinya naik. Ya, ini sekarang jadi aku lagi turun nih, kaki aku naik, tapi langsung turun lagi. Ya, jadi tangan turun. Ini pas tangan masih naik nih, pas pengen pindah chord. Nah, pas tangan turun ke chord baru, kaki naik tapi langsung turun lagi. Ya. Jadi tangan turun, kaki naik. Dan kita mengganti sustain itu setiap pergantian chord, bukan ganti melodi. Nah, baru ganti ya. Jadi pas pusaka kan ganti chord, baru ganti melodinya. Pertanyaan keempat. Teknik dasar yang harus dipelajarin biar kedepannya gampang belajar lagu. Kalau contohnya belajar suatu lagu nih, teman-teman akan melihat, itu ada yang C, itu ada yang F, itu ada yang tulisannya E, terus M kecil. Yaitu perbedaan antara chord mayor dan minor. Yang paling penting itu sebenarnya. Nah, makanya pas teman-teman mulai memainkan yang namanya chord-chord ini, teman-teman harus tahu bedanya mayor sama minor. Ya. Kalau mayor itu kedengeran happy. Ini aku yakin teman-teman kedengeran happy ya.
Dan juga ada yang minor. Minor tuh sedih ya. Jadi makanya mayor sama minor ini penting karena ini akan menunjukkan karakteristik dari lagunya. Contoh nih, aku kasih contoh singkat lah ya. Kita bisa main Happy Birthday ini dengan dua cara. Bisa cara happy, bisa cara sad loh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Simple ya, happy lah. Bisa juga tapi jadi sad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday jadi sad birthday. Itu teknik dasar yang penting sih. Cara membedakan chord mayor dan minor. Karena ini yang akan membedakan nuansa dari lagunya ya. Pertanyaan kelima. Berapa lama latihan piano setiap hari yang bisa membuat kita jadi kecanduan main piano? Oke, berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, aku ini udah main piano dari umur 5 loh teman-teman. Sekarang kan aku umur 22 ya teman-teman ya, jadi udah 17 tahun lebih ya teman-teman ya. Berapa lama latihan piano yang membuat kita kecanduan main piano? Nah, di buku ini, bahkan di bab pertama, teman-teman, aku tuh jelasin, untuk membuat suatu goals piano, teman-teman tuh harus spesifik. Dalam artian, jangan sampai goals teman-teman pengen, oke, aku pengen jago main piano. Tapi definisi jago tuh apa gitu loh. Terus definisi time teman-teman tuh berapa gitu loh. Apakah teman-teman pengen belajar sebulan, goalsnya untuk jago main piano ini, jagonya aja nggak jelas kan. Jadi untuk teman-teman kecanduan main piano, sebenarnya bukan dari latihan pianonya, tapi dari goal settingnya dulu. Teman-teman ngeset tujuan teman-teman tuh udah spesifik atau belum. Contoh, kalau teman-teman goalsnya, aku pengen bisa main lagu Happy Birthday di kunci C mayor dalam 1 minggu. Nah itu kan jadi jelas gitu loh. Jadi jelas goalsnya. Dan yang pasti setelah teman-teman tahu goals itu, latihannya pasti mengikuti. Tapi kalau aku coba jawab secara ini ya, yang objektif ya, latihan yang paling optimal tuh berapa lama? Menurut aku, latihan yang paling optimal 15 menit setiap hari. Buat teman-teman di sini yang mungkin remaja atau anak-anak yang bisa komitin waktunya. Bagi teman-teman yang udah dewasa, aku yakin teman-teman juga punya ini ya, kesibukan. Ya 30-45 menit lah ya, setiap weekend. Begitu. Pertanyaan ke-6. Saya melancar main di nada dasar do C yang nggak pakai tuts hitam, tapi saat di nada dasar saya jadi blank. Tolong ajarin biar improve. Itu kita jelasin di buku ini juga. Di setiap ilmu di buku ini aku sediain video eksklusifnya. Ini agak teknikal ya, tapi sekali lagi untuk pindah ke kunci yang ada tuts-tuts hitamnya, itu tuh ada urutannya sebenarnya. Ada urutannya. Yang pertama belajar kunci C. Kan kunci C udah bisa ya. Yang kedua belajar kunci F dulu atau kunci G. Yang penting yang satu item dulu. Jadi untuk latihannya, coba pilih kunci yang itemnya masih dikit dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman nggak overwhelm. Karena kadang-kadang kalau kita belajar kuncinya yang itemnya begini, pusing juga kan. Jadi belajar dulu kunci yang satu item, ya, pelan-pelan. Dan yang teman-teman harus lakukan, setelah teman-teman mempelajari kunci baru ini, setelah teman-teman memfamiliarkan diri teman-teman dengan tuts-tuts ini ya, lalu teman-teman yang next step-nya adalah aku pengen teman-teman belajar yang namanya family chord-nya. Family chord itu apa? Sekali lagi aku jelasin banyak di buku ini. Tapi family chord itu artinya adalah chord yang berasal dari kunci tersebut. Contohnya apa? F. Jadi kita lagi main di kunci F nih, kita main F, terus lanjut G minor, A minor, bass, C. Jadi yang urutan, aku pengen teman-teman memfamiliarkan diri teman-teman dengan chord ini. Kenapa? Kalau main lagu nih di kunci F, pasti kenanya chord-chord itu doang.